Hai badminton lover. Hari ini sedang kondisi hujan ya. Tadi ada suara hujannya juga kemungkinan besar bakal masuk. Oke, topik untuk minggu ini yaitu perlengkapan apa aja sih yang sebaiknya kita miliki saat memelihara badminton. Ya, di sini sudah ada beberapa alat. Untuk saya pribadi ya, ini kegunaan masing-masing. Yang pertama ada tweezer atau penjepit ya. Ini bahan stainless steel, kalian bisa menemukannya di entah toko medis atau juga sekarang sudah banyak toko-toko reptil yang menjual. Ini digunakan untuk menjepit tikus. Jadi memelihara reptil terutama ular kan nggak seperti sama mamalia ya, yang dia paham mana makan mana yang bukan. Nah, untuk menghindari salah serang, saya menggunakan ini. Jadi ada jarak antara saya memberikan mangsa dengan si ular, jadi lebih aman dari gigitan ya, walaupun kemungkinan salah serang itu ada, tapi paling kan dengan ini bisa diminimalisir. Gitu aja. Ini bentuknya kayak gunting ya, tapi tumpul ini untuk jepit. Terus ada penguncinya di bagian sini. Nah, ini bisa. Jadi untuk jepitnya lebih enak. Lalu yang berikutnya adalah termometer ruangan. Ya, ini saya menggunakan termometer digital untuk ruangan karena lebih mudah untuk dibaca. Kalau untuk inkubator memang saya lebih menyarankan termometer yang raksa karena lebih akurat. Tapi untuk ruangan digital ini selisih 1 derajat itu nggak ada masalah lah. Untuk rekomendasi saya lebih merekomendasikan yang seperti ini ya dibandingkan yang ini. Senggol. Nah, oke, dibandingkan yang seperti ini ya. Ini memang jauh lebih murah, tapi akurasinya parah banget. Jadi mending jangan. Rekomendasi minimal seperti ini. Tujuannya apa sih termometer? Tujuannya untuk mengetahui suhu di sebelah mana yang lebih hangat di dalam ruangan tersebut. Satu, jadi saya rekomendasi meletakkan di tempat dekat kandang, atau enggak meletakkan di dekat sumber udara masuk. Jadi kalau di dekat sumber udara masuk, kita tahu suhu di sekitar itu ada berapa, dan kemungkinan besar selisihnya itu ada sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Ini hubungan sama pencernaan, karena saya merekomendasikan suhu siang itu paling enggak di atas 25 derajat. Nah, mungkin untuk beberapa daerah di Indonesia suhu segitu ini ya wajar ya, tapi untuk dataran tinggi ini bakal mengaruh sekali. Terus juga untuk dataran rendah malah kebalikannya, jadi bukan khawatir karena suhu rendah, tapi malah khawatir suhu tinggi ya, karena suhu terlalu tinggi yang mungkin untuk makan atau pencernaan dia nggak ada masalah, tapi untuk breed itu bakal mempengaruhi perkembangan embrio. Jadi kalau suhu terlalu panas, kemungkinan besar telur untuk menghasilkan telur yang jelek itu atau gagal terbuahi juga lebih besar ya, termometer digital. Lalu yang ketiga ada timbangan digital. Ini timbangan murah, sudah agak rusak tapi masih bisa diakalin lah, dan masih bisa dibilang akurat. Oke, ini fungsinya untuk yang menimbang berat badan ya, berat badan si ular, karena badminton patokannya ada di berat badan, bukan di panjang. Jadi ini rekomendasi banget, karena tiap
berat tertentu bakal ganti mangsa atau enggak. Untuk yang persiapan breed ya, yang mau breed itu lebih udah mau tahu, oh si betina beratnya udah cukup gitu. Jadi udah siap, karena baru kan panjangnya segitu-segitu aja, 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Kalau makannya bagus dia bisa menyentuh 1,5 meter, cuman beratnya belum tentu. Itu bisa juga belum sampai 2 tahun beratnya sudah hampir 2 kilo, itu bisa, itu udah oke lah gitu. Cuman ini untuk pertama-tama. Terus juga kalau kita puasa, dari berat badan bisa dipantau ya. Kalau misalkan penurunan beratnya drastis, itu berarti ada sesuatu. Tapi kalau penurunan beratnya stabil per bulannya, itu masih oke ya, nggak ada masalah. Lalu di sini ada disinfektan. Ini untuk spesifik untuk hewan ternak. Saya menggunakannya merek Cleanse B20. Ini lagi pada heboh ya, apalagi di musim corona gini, disinfektan pada dicari. Ini saya sudah beli dari 2 tahun lalu. Ini sampai 2022 masalah masih banyak ini. Ini khusus untuk hewan ternak, jadi lebih aman ke hewan ya. Kalau misalkan kandungannya nggak terlalu pekat, jadi nggak terlalu berbahaya untuk hewan. Terus juga di tangan manusia itu nggak terlalu keras. Tujuannya buat membantu untuk membersihkan bakteri, membasmi bakteri dari kandang sebelum ini ya. Kalau misalnya buang kotoran disemprot dulu gitu ya, baru dicuci sabun ya. Saya menggunakan sabun cuci piring sih untuk membersihkannya, tapi tetap ini lumayan berperan penting ya. Saya menggunakan yang merek ini karena harga murah dan isinya banyak. Kalau yang bagus bisa menggunakan F10, cuman agak jarang untuk ditemuin ya sekarang. F10 lumayan langka. Lalu ini ada satu yang ketinggalan. Ini suntikan 5 mili. Tujuannya apa? Tujuannya buat mengambil ini. Jadi disinfektan ini enggak langsung kita taruh di spray lalu disemprotkan kandang, enggak. Ini harus larutkan dalam air ya. Ini saya menggunakan paling biasanya ini botol spray. Saya menggunakan 1 liter ini biasanya 3 sampai 4 kali suntik, jadi sekitar 15 sampai 20 mili ya. Kenapa sebanyak itu ya? Karena kandungannya nggak terlalu kuat ya, jadi ngakalinnya pakai dengan dosis yang lebih tinggi gitu. Lalu botol spray ada 2. Yang ini untuk disinfektan ya. Katanya bening ya, tapi begitu dikocok ini ada buihnya. Ini untuk disinfektan yang 1 liter. Kalau ini isinya air biasa. Ini biasa saya gunakan kalau misalkan untuk pengiriman ke luar kota ya. Jadi supaya nggak terlalu kering, maksudnya tetap ada kelembabannya dan ularnya nggak dehidrasi. Saya semprotkan ini di tisu yang sudah saya sediakan dalam box pengiriman gitu. Jadi ini nggak terlalu wajib sih ya yang air, cuma yang wajib yang ini. Jadi disinfektan. Nah, ini sangat rekomendasi sekali, apalagi kalau kalian memiliki koleksi ular yang sudah termasuk banyak. Jadi kebersihan itu utama. Untuk yang breed juga seharusnya sudah paham lah ya seberapa pentingnya kesehatan hewan yang kita miliki, dan itu bakal berpengaruh sekali nantinya.
karena untuk yang breed juga barbitron bukan hanya peliharaan tapi juga investasi, yang menyenangkan. Jadi stres pasti, jangan, tapi nggak usah terlalu dibawa lah. Lalu nah lap sendiri ini saya ada 3. Ini lap lama yang sudah jelek. Ini biasa saya gunakan untuk membersihkan meja ini. Jadi setelah selesai membersihkan kandang ya, meja ini bakal saya semprot disinfektan. Lalu saya lap pakai ini untuk diratakan. Ini nggak sampai benar-benar kering ya, cuman buat meratakan aja. Habis itu sudah saya tinggal air kuncinya nggak masuk sini lagi. Lalu ini lap handuk untuk air tempat minum gitu ya. Jadi emang nggak sekering kanebo, tapi oke lah. Soalnya kanebo kan ini spesifik buat tempat minum karena sedikit lebih bersih ya, sedikit untuk lebih bersih, dijaga kebersihannya. Makanya saya nggak melapkan kanebo ini ke tempat minum dan kandang. Ini untuk yang kandang ini. Jadi untuk box ada sendiri, untuk tempat minum ada sendiri, nggak jadi satu ya. Mungkin karena saya agak-agak OCD, jadi pengen ada spesifik ini untuk ini gitu. Di untuk awal mungkin rekomendasinya timbangan, tweezer, sama termometer ya. 3 ini rekomendasi untuk kiper pemula. Jadi ya mungkin nggak langsung membeli ya, paling nggak jika sudah 2 bulan memelihara dan ingin tahu perkembangannya, ini timbangan wajib. Tweezer untuk menghindari salah serang. Mungkin untuk yang kecil nggak terlalu ini ya, tapi untuk barbitron dewasa lumayan juga kalau kena gigit. Lalu termometer untuk mengetahui suhu terbaik di ruangan tersebut saat menyimpan, karena suhu itu sangat berpengaruh apalagi untuk pencernaan ya. Jadi nggak usah yang ribet-ribet, fokus buat mengetahui suhu untuk pencernaan aja. Nah, itu aja. Baru setelah misalkan kalian untuk lapnya bebas ya, cuman saya lebih prefer kanebo sama lap handuk untuk tempat minumnya. Jika kalian berniat memelihara lebih dari 3 ekor, nah baru saya sarankan untuk memiliki ini. Nah, ini sebesar ini waktu harganya sekitar 80.000. Saya lupa ini berapa liter ini, lumayan juga ya. 80.000 ini saya beli 2 tahun lalu dan masih ada segini. Masih banyak banget, kayaknya sampai 2 tahun ke depan juga nggak bisa habis ini. Ya, itu aja. Jadi untuk yang barbitron sudah miliki 3 ekor, ini rekomendasi untuk menjaga kebersihan kandang. Jadi selain setelah di spray menggunakan ini, baru dicuci menggunakan sabun. Setelah itu baru dilap kering dan dikasih alas gitu. Jadi nggak usah kesannya agak ribet, tapi sebenarnya 1 kali jalan kok. Dan menurut saya ini pengeluaran yang nggak seberapa, walaupun 80.000 ditambah suntikan ini paling sekitar 5.000 ya. Jadi kurang lebih 85, tambah botol spray seperti ini 1 liter itu 10.000, jadi 100.000 lah ya. 120 kalau ini sama kos kirim, jadi sekitar 120.000 dan bertahan lebih dari 2 tahun, masuknya sangat murah sekali. Jadi untuk yang punya barbitron lebih dari 3, jangan perhitungan untuk ini. Ini udah hal wajib untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dari kayak kontaminasi bakteri atau mungkin
virus ya. Itu juga ini kenapa saya menggunakan disinfektan dan bukan antiseptik. Saya dulu menggunakan Dettol, tapi setelah membaca-baca ternyata disinfektan itu lebih untuk benda mati, dan Dettol itu lebih antiseptik ya, itu lebih untuk kulit. Jadi ada perbedaan keunggulan di situ, dan otomatis perbedaan itu menyebabkan efektivitas yang berbeda juga. Jadi agak percuma jika menyemprotkan antiseptik pada benda mati, karena itu idealnya untuk kulit. Tuh. Mungkin minggu depan saya akan membuat video cara membersihkan yang saya lakukan dengan menggunakan disinfektan ini ya. Tunggu saja. Ya, sekian aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.